Di buku paket, ada kegiatan praktikum untuk meneliti struktur dan jaringan tumbuhan. Namun, tumbuhan yang diminta tidak tumbuh di kawasan pantai sekitar sini. Boleh tidak ya saya ganti dengan tanaman yang ada? Bisa tidak ya materi pubertas di kelas 6 saya ajarkan di kelas 5 saja? Soalnya kalau saya lihat fenomena itu sudah ada dari kelas 5. Setelah Pak Albert pensiun, posisi guru IPA akan kosong. Kata Pemda, penggantinya baru ada di semester 2. Bisa tidak ya, saya pakai pendekatan pembelajaran blok saja? Semester 1 ini, murid tidak belajar IPA, tapi diganti IPS. Sedangkan di semester 2, murid belajar IPA dan tidak belajar IPS. Tapi, sepertinya sekolah lain tidak ada yang menggunakan sistem blok. Apakah boleh? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mengalami hal serupa, seperti Pak Bondan dan Bu Asih? Jadi, bisa tidak ya kita mengubah susunan materi pelajaran sesuai dengan realitas di lingkungan kita? Dan apakah Bu Margaret sebagai kepala sekolah dapat menggunakan pendekatan yang dipilihnya? Kurikulum operasional dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Terdapat 2 sifat dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu tetap dan fleksibel. Tetap dalam arti merujuk kepada acuan penyusunan KOSP yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian, fleksibel atau dinamis dalam arti mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Pemerintah pusat hanya memberikan panduan umum bagi setiap satuan pendidikan. Seperti yang sudah kita pelajari pada modul kurikulum, apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini adalah acuan bagi setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya masing-masing. Artinya, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selama penyesuaian yang dilakukan selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Inilah yang dimaksud dengan ruang inovasi dan kemerdekaan yang diberikan oleh kerangka kurikulum merdeka. Setiap satuan pendidikan tentu memiliki sumber daya, kebutuhan, ide, inovasi, serta kekhasan atau karakter masing-masing. Ada satuan pendidikan yang perlu cara khusus untuk memotivasi peserta didiknya agar tidak putus sekolah. Ada satuan pendidikan yang terletak di daerah pegunungan dan ingin menguatkan pendidikan berbasis lingkungan. Ada satuan pendidikan yang terletak di daerah yang memiliki kekhasan dalam adat istiadat atau budaya tertentu sehingga ingin memunculkannya dalam program sekolah. Perbedaan lingkungan dan ekosistem menyebabkan setiap satuan pendidikan memerlukan penanganan yang khas sesuai dengan kondisi masing-masing. Itulah mengapa kerangka dasar kurikulum nasional memberikan ruang untuk adaptasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Inilah yang menjadi dasar perlunya ada kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Dengan adanya fleksibilitas, maka karakteristik satuan pendidikan yang beragam menjadi kekayaan sekaligus jembatan untuk mencapai merdeka belajar yang sedang dijalankan. Mari kita kembali ke cerita di awal. Pada cerita guru pertama atau Pak Bondan, tentu saja pendidik diperbolehkan untuk menyesuaikan tumbuhan yang akan digunakan pada praktikum. Pemerintah hanya menetapkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Sepanjang kompetensi tersebut dapat dicapai, pendidik dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sedangkan pada cerita yang kedua, atau Bu Asih, pendidik diperbolehkan untuk menyesuaikan kapan sebuah materi diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemerintah hanya menetapkan capaian pembelajaran dalam satu fase. Di tingkat SMP, fase D merupakan fase yang harus dicapai selama 3 tahun. Pendidik diberikan keleluasaan untuk menyusun dan mengatur materi sesuai karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan. Lalu, pada cerita Bu Margaret, satuan pendidikan tentu diperbolehkan untuk memilih pendekatan pembelajaran sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya. Nah, pada topik ini, kita akan belajar dasar-dasar kurikulum operasional satuan pendidikan yang terbagi ke dalam 2 modul. Pada modul pertama, kita akan mengenal dahulu nih, mengenai apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan, mengapa sekolah harus memiliki KOSP, dan acuan yang digunakan.
Dan pada modul kedua, kita akan mempelajari mengenai kerangka dasar penyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Mulai dari prinsip, komponen penyusun, sampai bagaimana cara implementasi yang sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Topik ini akan menjadi topik pertama yang mengawali proses belajar implementasi KOSP di satuan pendidikan Ibu dan Bapak. Setelah selesai dengan topik ini, Ibu dan Bapak Guru bisa memilih topik implementasi KOSP yang sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan tempat Ibu dan Bapak mengajar. Jadi, Ibu dan Bapak sudah siap kan mengadaptasi kurikulum merdeka di tingkat operasional sekolah? Selamat belajar!